Oke, jadi sebelumnya selamat siang Pak Tri, selamat siang Pak Denny, selamat siang Bu Lena, selamat siang Bu Mega. Perkenalkan, kami dari Vectorize akan mempresentasikan tentang web Vectory yang telah kami buat kurang lebih 2 semester. Sebelumnya, tujuan pembuatan situs web ini untuk memudahkan dalam mengakses informasi, komunikasi, dan penjualan di Digifactory, serta memperkenalkan Petra Digifactory lebih luas pada internet, terutama SMK Kristen Surabaya. Tema dan warnanya yang kita pilih, pertama situs web Eva yang kami buat adalah website company profile yang kami desain agar engaging serta eye-catching atau menarik untuk menarik perhatian pengguna secara visual. Dari segi warna, kita menggunakan 3 warna, yaitu hijau, putih, dan juga kuning. Untuk tata letaknya seperti ini adalah layout dari homepage. Ada navigate bar, banner with headline atau banner dengan headline-nya itu, image, dan juga teks. Fitur unggulan untuk dari web kami adalah pengisian form yang langsung terkirim ke halaman admin, navigate bar dan layout responsif di segala device dari laptop, PC, tablet, iPad, dan juga HP. Yang ketiga, website penuh dan padat namun user friendly. Jadi website kami ini walaupun bisa dibilang gambarnya banyak sekali padat, namun untuk pengguna dapat memahami dan juga mengerti. Yang keempat, login dengan aman dengan history login. Dan yang terakhir, dalam sisi admin dapat mengakses konten management yang dimana dapat mengedit maupun juga mengatur barang-barang yang ada di web Eva ini. Jadi ini adalah previewnya kurang lebih dari sisi homepage dan juga product page. Jadi di web kami ada 6 page, yaitu homepage, about us, jurusan dan kegiatannya, produk, karya siswa, dan juga kontak. Dan ini adalah sisi dari admin. Pada halaman awal admin perlu masuk ke halaman login atau registrasi untuk mengakses web admin panel untuk melihat message dari user, melihat aktivitas halaman admin, mengedit, mengatur dan menghapus konten-konten dalam web user ini. Dan untuk webnya sebelumnya Bu Lena dan Bu Mega bisa gabung dengan hotspot saya dulu. Untuk nama dari hotspot saya itu Vectorize dengan password 123456778. Apa passwordnya? Sampai 8 ya? 118. Mungkin untuk bisa dari sini. Kalau pakai ini sendiri nggak bisa ya? Harus pakai ini dulu. Pakai template nggak bisa? Karena ini webnya bisa dibilang manual dan offline, jadinya harus menggunakan IP dari kami. Itu kok nggak bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya? Ya. Ini. Sudah saya nyalakan. Pakai 0 enggak? Enggak pakai lo. Coba di Sudah deh.
karena kami takut kalau misalkan dari PowerPoint maksudnya nanti tidak bisa dari karena layar. Selesai. Pak Tri, apakah bisa? Oke, ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke website yang telah kami buat selama 2 semester ini. Di awal akan tertera banner yang seperti tadi di presentasi saya jelaskan, yaitu ada banner yang yang akan berganti tentang jurusan-jurusan yang ada di SMK ini dengan SMK Sejahtera, dan ada tulisan Chick Factory. Di situ juga ada tulisan View Catalog yang jika dipencet akan masuk langsung ke katalog Teaching Factory ini. Lalu kita kembali ke web. Di kiri atas ada logo dari Terapos itu sendiri, dan di kanan atas ada navigate bar, yaitu ada home, about us, our product, dan kontak. Dan untuk selanjutnya kita akan menuju ke about us ini. Nah, di about us, jika kita tekan learn more, akan menjelaskan tentang SMK dan juga Teaching Factory ini yang ada di SMK Sejahtera Surabaya. Lalu di bawahnya, di setiap page, di bawahnya akan bertuliskan atau akan terdapat reach us dan juga map dari SMK Sejahtera Surabaya ini yang langsung menunjukkan ke SMK. Jadi reach us ada email dari Teaching Factory, WhatsApp, Instagram, TikTok, Linktree, Shopee, katalog, dan juga website dari sekolah. Lalu menuju ke jurusan dan kegiatannya. Di sini kami langsung bagi menjadi 4 bagian sendiri, yaitu teknik permesinan, teknik komputer dan jaringan, elektronika industri, dan kendaraan ringan. Jika akan kami contohkan salah satunya dari TPM yang teknik permesinan, akan langsung muncul tentang apa sih teknik permesinan itu, dan juga produk dan jasanya apa sih yang mereka buat atau jasa apa yang mereka lakukan itu. Lalu menuju ke produk dan jasa. Nah, berikutnya adalah bagian produk dan jasa. Di bagian ini, user atau pengunjung yang mengunjungi website kita akan ditampilkan sebuah tombol yang akan mengarahkan ke halaman produk dan jasa. Nah, di halaman ini akan lebih spesifik lagi. Produk-produk apa saja yang sudah diproduksi oleh Teva atau Teaching Factory di SMK Sejahtera ini. Contohnya ada gantungan kunci, nomor rumah, beberapa lagi. Sampai sebanyak ini. Dan di paling bawah juga terdapat hal yang sama, yaitu bagian footer yang mempunyai map yang terhubung dengan Google Maps dan juga link-link sosial media, dan juga ada tombol kontak us yang menuju ke halaman kontak yang kita akan jelaskan nanti. Di bagian atas tadi, bagian halaman produk dan jasa juga ada terdapat QR code yang mengarahkan ke bagian formulir pengisian pemesanan produk di Teva.
dan juga kunjungi link ini, tombol kunjungi link untuk menuju Shopee SMK Kristen Petra. Lanjut di bagian selanjutnya juga ada hal yang sama, QR code dan tombol menuju Shopee. Dan juga ada bagian karya. Kenapa di sini kami membagi bagian produk dan karya? Dikarenakan juga di katalog SMK Kristen Petra itu memang dipisah. Jadi kami memutuskan untuk memisahkan barang-barang produk dan juga karya-karya siswa. Contohnya kita lihat halaman karya siswa. Ada hal yang sama juga berupa QR code dan tombol yang menuju ke Shopee. Tapi barang-barang di sini lebih spesifik lagi ke karya-karya yang ada di SMK Kristen Petra itu. Contohnya titik print, ragum, palu, asbak, dan lain sebagainya. Terdapat juga di bagian footer bawah, hal yang sama juga ada map dan sosial media. Perlu diketahui juga sosial media yang ada di sini itu bisa dirubah-rubah oleh admin produk-produknya dan karya-karyanya semua. Lalu berlanjut di bagian selanjutnya lagi, ada bagian company yang sudah bekerja sama seperti kelompok sebelumnya. Ada beberapa perusahaan yang sudah bekerja sama dengan Teaching Factory di SMK Kristen Petra ini. Contohnya Belden, Jubisi, ada 10 company di sini. Lalu scroll lagi ke bawah, ada hal yang sama lagi, yaitu Maps yang terhubung dengan Google Maps dan juga sosial media. Nah, sebelumnya tadi saya belum menjelaskan bagian Contact Us. Nah, di bagian ini adalah bagian untuk para user bisa berkomunikasi dengan admin. Ketika user mengetikkan nama, phone number, email address, dan subjek, dan menjelaskan message apa pesan mereka untuk ke admin Teaching Factory, maka pesan yang mereka kirim atau submit akan terkirim langsung ke halaman admin. Nah, di bagian user, halaman user, mungkin tadi kita sudah menjelaskan bagian user atau halaman user. Kita mungkin akan beranjak ke bagian halaman admin. Nah, di bagian admin ini cukup mudah untuk mengaksesnya. Cukup mengetikkan /admin, A-nya besar, di setelah website home tadi. Setelah homepage, ketikkan /admin untuk mengakses halaman masuk admin atau login. Di sini coba contohkan. Di sini kami menggunakan username admin Teva SMK 123 dengan password SMK Petra Hebat Selalu 123. Lalu akan langsung tampil atau masuk ke halaman dashboard admin. Di halaman dashboard ini admin akan disuguhkan dua fitur, yaitu fitur aktivitas login terakhir, jamnya juga sama bisa dilihat 13.37 seperti sekarang, dan juga pesan-pesan yang sudah dikirim oleh pengguna. Nah, coba di sini teman saya akan mencontohkan mengisi formulir dalam konteks tadi.
sepertinya ada kendala sedikit, tetapi kurang lebih bisa dikirim seperti ini. Ini adalah formulir yang saya kirim beberapa waktu lalu pada saat 2024 bulan 3 tanggal 22 pada jam 12.38. Lalu lanjut lagi ke halaman konten manajemen. Di halaman konten manajemen ini adalah halaman untuk admin untuk menata atau mengedit, mendelete konten-konten yang ada dalam halaman-halaman. Contohnya di sini kita edit halaman home. Nah, di sini juga ada daftar logo-logo yang bisa diedit di sini. Balik lagi ke bagian home, maka tulisan yang tadi sudah diedit akan terupdate seperti ini, sesuai dengan apa yang kita edit tadi sebelumnya. Lanjut, mungkin kita akan mengedit bagian produknya. Nah, di daftar produk ini sama juga seperti halaman user tadi, terdapat produk-produk yang sudah terdaftarkan. Kita ada memiliki 3 opsi di sini. Ada mengunjungi produk yang tadi, mengedit dan mendelete. Kita contohkan mengedit. Nah, maka akan berhasil terperbarui. Kita scroll lagi ke bawah, maka tampilannya sudah terganti atau teredit. Coba kita kembali ke halaman user. Nah, maka akan terganti juga di halaman user. Tidak hanya tulisan, link maupun gambar, tapi banyak lagi yang bisa diedit. Singkatnya itu dari halaman konten manajemen. Lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu activity history. Activity history ini sama seperti halaman dashboard tadi awal-awal. Ada daftar terakhir kali login oleh admin. Di sini tercatat paling atas yang tadi kita benar login 13.37 sesuai. Lalu lanjut di bagian selanjutnya, yaitu logout. Nah, sebelumnya perlu diketahui juga, website kami ini yang membedakan dari yang lain di bagian admin panel itu, pertama ada activity history untuk melacak aktivitas atau login yang ada di website ini. Lalu kedua juga ada bagian fitur yang dimana ketika admin itu idle atau semisal admin itu AFK, jadi diam saja selama 10 menit, maka website ini akan otomatis logout. Jadi selama 10 menit lebih tidak digerak-gerakan, maka otomatis logout. Tapi juga admin bisa logout sendiri melalui tombol logout. Maka akan kembali lagi ke halaman login. Sekian mungkin dari penjelasan kami mulai dari halaman user sampai admin. Sekian, mungkin ada pertanyaan. Apakah sudah bisa Bapak Ibu Guru dalam pemakaiannya? Itu tadi mengedit ya? Ngedit. Ngedit produk. Kalau menambahkan? Nambahkan? Iya, coba.
Kita tertambahkan Pak. Kalau yang partner kan itu. Nah, kalau ingin menambahkan partner untuk pernah kami pegang. Nah, juga bisa di admin juga Pak. Dalam home, lalu pergi ke paling bawah, tambahkan logo seharusnya. Tambahkan logo Petra. Sudah ditambahkan Pak. Kalau mengganti itu kotak-kotak yang di bawahnya, kalau tiba-tiba nomor HP-nya harus sih. Terus masuk kan ada nomor WA, telepon tuh. Cukup ke halaman admin lalu ke bagian halaman kontak. Nah, diedit, lalu paling bawah, nah di sini link-linknya ada link untuk Instagram, WhatsApp. Ini bisa diubah se-fleksibel mungkin. Ada pertanyaan lagi? Boleh atau mereka? Jadi yang waktu masukin nambahkan kontaknya itu kan masukin link yang di bawahnya itu link apa? Itu linknya menuju WhatsApp Teaching Factory, dan itu juga sudah otomatis ketika kita mengirimkan, ketika user menekan maka akan langsung kechat di websitenya, WhatsAppnya. Jadi ada kayak template teksnya gitu. Coba dicoba. Ada template kata-katanya sendiri. Itu bisa diganti-ganti juga. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Karya siswa itu maksudnya karya siswa itu yang nggak diproduksi di TEFA ya, yang jurusan gitu kan, atau dijual. Jadi produk jurusan tapi dijual di TEFA gitu ya, atau gimana? Itu sesuai katalog. Oh gitu. Di katalog itu ada bagian produk, ada bagian karya, jadi kita sendirikan. Nggak kita. Karya itu maksudnya gimana? Bu Meka pengen tahu sebenarnya karya itu isinya apa? Maksudnya dia berupa apa dan yang membedakan dengan yang non karya apa? Untuk itu Jelaskan ke apa sih karya itu? kita langsung ambil referensi dari katalog. Jadi kalau nanya kita ya. Oh kita gitu. pura-pura. Oh dari katalog, iya. Di katalog ada bagian karya produk sendirikan. Jadi kita sendirikan. Mungkin ada lagi pertanyaan sebelum. Jadi sebelum yang dikatakan pertanyaan itu sudah dikatakan Bu Mega sih. Ditanyakan Bu Mega di kelompoknya sebelumnya. Ini kalau kita melihat gini kan kadang-kadang orang bosan ya. Bisa nggak ditanya kayak misalnya ada icon-icon yang bisa bergerak itu, mouse cursor-nya ataupun diisi dengan musik gitu, supaya nggak ada. bisa. Bisa sih. Cuman mungkin juga bisa ini ya, menambahkan datanya kan, jadi lebih besar ukurannya. Di sisi lain juga kita kelebihan dari kelompok lain di halaman admin tadi, memang aktivitas dan juga di timer 10 menit otomatis login. Lagi mungkin. Boleh nak? Selesai baju. Nanti ini apa ini? Bisa ditunjukkan tapi yang tracking. Activity.
customer tahu progresnya salah di mana, kita bisa oh ini dari sini. Misalnya kalau yang dari Grab kan dari online itu pengiriman barang ini masih diproses, kemudian sudah dikirim, kita bisa lihat gimana. Kalau ini untuk admin Mbak, kalau seperti yang di Shopee gitu-gitu itu kan lebih ke arah e-commerce. Nah kita di sini membuatnya itu website company profile Pak. Jadi apa ya, lebih memperkenalkan produk-produk, lebih memperkenalkan lagi Teva, lebih apa ya, lebih menyuguhkan kepada pengguna itu informasi-informasi yang lebih penting gitu. Jadi bukan e-commerce yang lebih fokus ke arah transaksi dan lain sebagainya. Jadi kalau fitur seperti itu, Maksudnya misalnya ada satu perusahaan, misalnya Bumega, customer kan juga harus tahu informasi kan, harus tahu perkembangan orderan ini bagaimana. Itu apakah disediakan dan kita gimana lihat progresnya yang sedang terjadi. Dan kita bisa lihat ini dari mana. untuk itu fiturnya belum ada Pak. Belum ada. Tapi kedepannya mungkin bisa ditambah. Ini hanya untuk admin saja, bukan untuk customer. Customer tidak bisa mengakses ini. Mereka harus login dulu. Dan juga untuk loginnya mungkin username dan passwordnya bisa nanti kita kasih tahu di buku panduannya kita. Mungkin ada pertanyaan lagi. Jadi mungkin itu kurang lebih seluruh dari web yang telah kami buat. Mungkin jika ada salah kata dalam presentasi ini mohon dimaafkan, dan semoga web yang telah kami buat ini bisa menjadi kurang lebih dasaran atau mungkin awal untuk teaching factory atau Teva dalam SMK ini dapat diperluas ke sekolah-sekolah lain. Mungkin sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih.